Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Nugroho. NIM saya 0606 11 82 22 7001. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Hartati M.Kes dan Ibu Destriani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat strategi pembelajaran. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Dan menurut para ahli, Alim Sumarno 2011, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan, fasilitas kepada pembelajar menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Baiklah, yang selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Dalam implementasinya, kurikulum merdeka memiliki 5 prinsip yang menjadi acuan dalam pengimplementasinya, yang meliputi 1. Kondisi peserta didik. 2. Holistik. 3. Pembelajaran sepanjang hayat. 4. Berkelanjutan. 5. Relevan. Dan selanjutnya itu isi prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik adalah keadaan di mana siswa atau siswi tersebut saat melakukan pembelajaran. 2. Holistik. Holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Yang keempat, berkelanjutan. Pendidikan di sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Yang kelima adalah relevan. Relevan adalah hal bersangkut paut yang memiliki hubungan atau selaras. Yang selanjutnya, fungsi strategi pembelajaran. Beberapa fungsi dari strategi pembelajaran adalah sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat cerita untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, sebagai seperangkat cerita dan formula untuk revisi bahan ajar yang ada. Dan selanjutnya, peran strategi pembelajaran menurut para ahli. Saiful Bahri dan Aswan Zain 1995. Strategi pembelajaran adalah sebagai pola-pola umum kegiatan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD. Yang pertama, belajar sambil bermain. Anak usia SD cenderung lebih senang bermain. Yang kedua, belajar bersama teman. Belajar bersama teman bisa memberikan semangat dan juga melatih kerjasama tim antara teman. Yang ketiga, banyak bergerak atau langsung praktek.
Yang keempat, gunakan media audiovisual. Yang selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMP. 1. Metode studi kasus. Metode pembelajaran menarik. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah contoh atau cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. 2. Metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian mereka memperagakannya di depan kelas. Metode pembelajaran ini dapat menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Yang selanjutnya, yang ketiga, metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru pintar harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru pintar meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertualangan daun pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian mereka dapat menyimpulkan ada berbagai macam jenis petualangan daun pada tumbuhan. Yang keempat, metode jigsaw. Metode ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru pintar dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam berkelompok. Setiap anggota kelompok mendapatkan tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian, setiap anggota kelompok menggabungkan hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Yang selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMA. 1. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan untuk pembelajaran matematika, tetapi mata pelajaran ini dapat menggunakan model tersebut sesuai dengan karakteristik KD atau materi pembelajarannya. 2. Model pembelajaran discovery. Model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Model pelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang berfokus pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan pelajaran. Melalui investigasi, membimbing peserta didik dalam proyek kolaboratif yang
mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mendapatkan konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Yang selanjutnya, 4. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mempelajari yang berfokus pada permasalahan kompleks yang dilakukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan pembelajaran melalui investigasi membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Dan yang selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, karena pada dasarnya pembelajaran adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika seorang guru berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran, prinsip-prinsip strategi pembelajaran, fungsi strategi pembelajaran, peran strategi pembelajaran, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, SMA. Apabila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.